warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya di channel belajar Ibu Ririn Indahyani. Hari ini kita akan membahas belajar tentang sistem ekonomi ya. Sebelum kita belajar, jangan lupa subscribe ya, subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis. Baik, kita akan lanjut belajar ya. Kita akan belajar tentang sistem ekonomi. Ada 4 sistem ekonomi: tradisional, kemudian liberal, kemudian terpusat, dan kemudian campuran ya. Dan kita akan langsung bahas. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini yang awal-awal masyarakat kenal ya. Dalam sistem ekonomi, masyarakat yang bersangkutan memproduksi sendiri barang-barang yang mereka butuhkan dengan cara yang sederhana. Mereka tidak mengenal perdagangan dan semua aktivitas dilakukan menurut adat istiadat dan kebiasaan serta turun-temurun. Dan dalam sistem ekonomi tradisional ini belum ada pembagian kerja yang jelas antara produsen, konsumen, dan distributor. Jadi, seorang masyarakat dia berperan sebagai produsen juga, sebagai konsumen juga, seperti itu. Nah, apabila masyarakat lain membutuhkan barang yang tidak dimiliki, maka dia akan langsung membeli ke masyarakat yang memiliki. Contoh misalnya, si A membutuhkan beras, maka dia akan menanam sendiri padi. Kemudian pada saat panen, dia akan mengkonsumsi sendiri. Ini berarti bahwa si A merangkap sebagai produsen dan juga sebagai konsumen, seperti itu. Jadi dalam sistem ekonomi tradisional itu belum ada pembagian kerja yang jelas. Kemudian ada beberapa karakteristik dalam sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, kegiatan ekonomi bertumpu pada sektor agraris. Agraris ini adalah mengolah alam, ya, diantaranya adalah pertanian. Yang kedua, tidak mengenal teknologi. Walaupun ada, itu teknologinya sangat sederhana. Contoh, kalau untuk pertanian, pada saat panen, masyarakat dulu pada saat belum ada teknologi, mereka punya teknologi sederhana yang seperti pisau, seperti bumerang, itu namanya adalah ani-ani ya. Kemudian rumah tangga produksi menyatu dengan rumah tangga konsumsi. Dengan kata lain, produsen mengkonsumsi sendiri barang produksinya. Nah, tadi sudah Ibu contohkan, seorang petani ingin mengkonsumsi mangga, maka dia menanam sendiri mangga. Tidak mengenal spesialisasi atau pembagian kerja yang jelas, yang mana produsen, yang mana konsumen, itu belum ada. Yang mana distributor, itu belum ada. Jadi, masih merangkap. Tidak mengenal perdagangan, belum ada perdagangan waktu itu, belum ada jual beli barang. Hanya mungkin sistemnya masih perdagangan, mungkin sistemnya masih sangat sederhana, yaitu tukar-menukar barang. Nah, apa sih sisi positif dan negatif dari sistem ekonomi tradisional? Nah, yang pertama adalah sistem ekonomi sisi positifnya ya. Masyarakat berbuat hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi asal bisa makan, dia menanam padi hanya untuk konsumsi sendiri, kebutuhan sendiri, secukupnya. Tidak untuk agar dia bisa jual atau berlebih gitu, untuk meningkatkan kekayaan, kesejahteraan, makin kaya gitu, nggak ada. Hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Jadi, memang murni hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi, tidak untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, menganggap tabu terjadinya perubahan, sehingga sulit untuk berkembang. Ini karena waktu itu masyarakat masih tradisional, sehingga mereka
berpikiran lebih kolot, takut untuk menerima perubahan-perubahan, ya. Dianggapnya suatu perubahan akan menentang adat istiadat seperti itu. Dan berikutnya, tidak memperhitungkan efisiensi dan penggunaan sumber daya alam. Jadi, berapa ongkosnya pada saat penanaman padi, berapa modal yang dibutuhkan, tenaga kerja yang dibutuhkan, itu tidak diperhitungkan. Hanya mereka bisa menanam dan bisa panen untuk dimakan sendiri, seperti itu. Kemudian ada sisi negatifnya, yaitu tidak terjadi persaingan karena semuanya dilakukan berdasarkan kebiasaan. Yang kedua, anggota masyarakat tidak terbebani target tertentu karena kegiatan dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi, masyarakat tidak ada target tertentu harus memproduksi berapa ton, seperti itu nggak ada. Yang penting cukup untuk makan sendiri, itu sudah cukup untuk masyarakat waktu itu, ya. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang sistem ekonomi liberal. Ya, sistem ekonomi liberal. Nah, sistem ekonomi liberal ini dikemukakan oleh Adam Smith, ya. Adam Smith ini bapak ekonomi dunia, ya. Apa cirinya? Ciri dari atau karakteristik liberal. Ciri atau karakteristik sistem ekonomi liberal diantaranya adalah yang pertama adalah pihak yang dominan dalam perekonomian suatu negara adalah swasta, ya. Swasta ini adalah masyarakat umum, ya, bukan pemerintah. Pemerintah hanya sebagai pengayom dan yang berlakon atau menguasai perekonomian adalah swasta, ya. Kemudian berikutnya, yang B, pemilik modal besar cenderung menguasai perekonomian suatu negara. Nah, kemudian yang C, kemudian yang C, yaitu terjadi persaingan bebas, ya. Seperti itu. Ciri-ciri dari sistem perekonomian liberal. Nah, dalam sistem perekonomian liberal itu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Yang pertama adalah dampak positif. Ya betul, dampak positif. Sistem ekonomi liberal. Yang pertama adalah kualitas barang. Tutup pintunya. Kualitas barang cenderung memiliki kualitas yang bagus, ya.
kualitas barang cenderung memiliki kualitas barang yang bagus ya, memiliki kualitas yang bagus. Kenapa? Hal ini dikarenakan karena persaingan untuk memperebutkan pasar. Jadi antara produsen satu dengan produsen lain itu saling mengunggulkan barang dagangannya masing-masing ya, dengan meningkatkan kualitas dari barang tersebut ya. Adanya persaingan membuat perekonomian suatu negara lebih cepat maju. Nah, seperti itu. Itu adalah dampak positif. Kemudian ada dampak negatif dari sistem ekonomi liberal. Nah, dampak negatifnya adalah satu, sering terjadi inflasi ya. Kemudian yang kedua, inflasi itu adalah suatu keadaan di mana harga barang yang mengalami kenaikan harga secara terus-menerus. Nah, nanti untuk inflasi akan dibahas pada video berikutnya. Yang pertama, sering terjadi inflasi. Yang kedua, persaingan bebas sering memunculkan persaingan yang tidak sehat. Ya. Kemudian yang ketiga, pemilik modal kecil cenderung kalah bersaing dengan pemilik modal besar. Nah, seperti ini ya. Ini diantaranya adalah dampak negatif dari sistem ekonomi liberal. Berikutnya kita membahas sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat ini muncul atas prakarsa atau ide dari David Ricardo pada aliran modern, di mana sistem ekonomi terpusat itu lebih pro dengan masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah, karena dianggapnya bahwa sistem ekonomi liberal itu yang berhasil dalam perekonomian yang menguasai pasar itu adalah pemilik modal besar, sedangkan masyarakat yang bawah cenderung dirugikan karena harga yang mahal dan sebagainya ya. Kemudian teori dari sistem ekonomi terpusat ini adalah merupakan suatu sistem di mana pemerintah memiliki kendali yang ketat dalam menentukan kepemilikan bisnis, kepemilikan modal, laba, alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan pemerintah. Nah, dalam sistem ekonomi terpusat, suatu negara mungkin akan lebih maju, damai, apabila memiliki aparat pemerintah yang jujur dan amanah, seperti itu. Tetapi apabila suatu negara memiliki aparat pemerintah yang korup atau tidak amanah, yang lebih mementingkan diri sendiri daripada rakyat, maka ini juga tidak jauh beda dengan sistem ekonomi liberal, seperti itu. Dan apabila penguasa cenderung mengayomi rakyat, ingin mensejahterakan rakyat, maka sistem ekonomi terpusat ini mungkin lebih bagus untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah, untuk semua lapisan masyarakat, seperti itu. Apa sih karakteristik dari sistem ekonomi terpusat? Yang pertama adalah pemerintah berkuasa penuh terhadap pengaturan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya. Jadi yang mengatur segala kegiatan ekonomi itu adalah pemerintah. Yang kedua, semua barang modal dan faktor produksi adalah milik pemerintah, sehingga swasta tidak
berhak memilikinya. Swasta hanya sebagai pekerja, ya. Yang memiliki barang modal dan faktor produksi adalah pemerintah. Yang ketiga, tidak mengenal hak milik pribadi atau perorangan, semua dibagikan oleh pemerintah. Yang keempat, tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Kenapa? Karena hak milik pengusaha itu hanya pada pemerintah, ya. Sehingga hak milik pribadi dalam usaha itu tidak diakui oleh pemerintah, karena pemerintah yang memiliki kewenangan di sini. Ada sisi positif dan sisi negatif dari sistem perekonomian terpusat. Yang pertama adalah pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, ya, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya. Jadi dalam hal ini apabila harga tiba-tiba tinggi, maka mudah saja pemerintah segera menurunkan harga atau diberikan batasan harga sehingga harga tidak mungkin melambung tinggi. Dan ini mudah, kenapa? Karena yang memiliki usaha adalah pemerintah, seperti itu. Yang menjual barang adalah pemerintah. Rakyat hanya sebagai pembeli. Pengangguran dan masalah ekonomi lainnya itu lebih mudah teratasi. Kan di sini yang menguasai perekonomian adalah pemerintah, ada pengaturannya secara monopoli, seperti itu. Kemudian yang B, pasar barang dalam negeri berjalan lancar, ya. Ya, karena tidak ada pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu yang memiliki modal besar diberikan kewenangan dalam perekonomian sehingga tidak ada satupun yang mungkin memonopoli atau mensabotase barang, ya. Semuanya distribusi diatur oleh pemerintah. Pemerintah bisa ikut campur dalam hal pembentukan harga. Nah, karena dimonopoli oleh pemerintah, jadi harga juga ditentukan oleh pemerintah. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan yang merata, ya, karena diatur oleh pemerintah. Jadi mau memberikan pendapatan berapa untuk UMK daerah A atau daerah B, mau disamakan atau mau dibedakan seperti itu adalah otoritas dari pemerintah. Yang berikutnya adalah jarang terjadi krisis ekonomi. Ya, pada pemerintahan dengan sistem ekonomi terpusat ini jarang terjadi krisis ekonomi karena memang semuanya diatur oleh pemerintah. Dalam hal ini perlu menjadi catatan bahwa pemerintah memang harus memiliki karakter yaitu mengayomi rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Dan ada juga sisi negatif. Sisi negatif ini mematikan inisiatif individu untuk maju, sehingga individu lebih pasif, kurang kreativitasnya menjadi menurun, ya. Kemudian masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki kekayaan dan sumber daya ekonomi, ya, karena memang hal ini tidak diizinkan, ya. Dalam sistem perekonomian terpusat, ini hanya pemerintah yang memiliki sumber daya ekonomi. Masyarakat hanya sebagai konsumen saja. Ini sisi negatifnya. Kemudian satu lagi adalah sistem ekonomi campuran atau mix economic system, ya. Nah, kebanyakan negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi yang memadukan antara sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi pasar. Dalam hal ini, sistem ekonomi ini, pemerintah dan swasta mempunyai peranan yang berimbang dalam kegiatan ekonomi. Karakteristik sistem ekonomi campuran, yaitu gabungan dari sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi pasar. Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai langsung oleh pemerintah. Pemerintah melakukan intervensi dengan cara membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan sektor swasta, dan sebagainya. Peran pemerintah dalam sektor swasta berimbang. Nah, ini adalah sistem ekonomi campuran. Sebenarnya dalam sistem ekonomi campuran itu dibagi menjadi 3, ya.
macam sistem ekonomi campuran. Macam sistem ekonomi campuran itu ada 3 ya. Yang pertama adalah campuran. Sistem ekonomi campuran cenderung liberal, di mana penguasaan swasta lebih banyak daripada pemerintah. Sistem ekonomi campuran cenderung pusat, dan yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran cenderung yang sama ya, cenderung sistem ekonomi campuran yang sama antara liberal atau kita bilang 50-50, 50% ya. Ini artinya 50% liberal, ini artinya komposisi atau persentase pengaruh pemerintah sama pengaruh swasta itu sama ya, sama pembagiannya seperti itu. Nah, di Indonesia itu menggunakan sistem ekonomi campuran dengan berdasarkan atas demokrasi ekonomi ya, berdasarkan atas Pancasila yang lebih memfokuskan pada azas kekeluargaan. Dalam hal ini, sistem ekonomi pemerintah di Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 123 ya. Oke. Ini saja tentang sistem ekonomi, pembahasan tentang sistem ekonomi. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar untuk Ibu jawab ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar bisa teman lain atau orang lain bisa memanfaatkan video ini ya. Itu saja, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.